Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin to our presentation, let me introduce myself. My name is Nur Hikmah. Okay, I'm going to share you about agreement. Ini saya akan menjelaskan apa sih itu agreement. Agreement adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan setuju atau agree tentang suatu hal dan bagaimana cara kita menanggapi suatu pernyataan dari seseorang. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa cara atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan pernyataan setuju. Sedangkan disagreement itu adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyatakan tidak setuju atau disagree. Umumnya ungkapan tersebut digunakan ketika kita ingin merespon anjuran orang lain, khususnya sebuah pendapat. Ungkapan agreement dan disagreement dibagi menjadi 3. Yang pertama itu expressing total disagreement, yang kedua expressing partial agreement, dan expressing disagreement. Salah satu keunikan bahasa Inggris adalah adanya sebuah aturan disebut dengan subject verb agreement. Artinya dalam kalimat bahasa Inggris yang mengandung verb atau kata kerja yang harus selalu disesuaikan dengan subjek dalam kalimat tersebut. Subject verb agreement memiliki aturan yang harus diikuti, yaitu singular atau plural. Subjek singular di dalamnya terdapat he, she, it. Maka kata kerja juga singular, yaitu dengan menambahkan s, es atau ies di belakangnya. Subjek plural terdapat we, they. Maka kata kerja juga plural tidak menambahkan apa-apa. Contohnya Caca go to school. Jadi kita hanya dapat memilih salah satu antara s, es atau is. Jadi saya di sini ingin menambahkan dengan kata es. Jadi kata Caca go to school menjadi Caca goes to school. Jadi perubahan di sana terdapat pada kata go menjadi goes. Next, yang kedua, there and her. Untuk the and her, bentuk verb ditentukan berdasarkan kata benda setelahnya. Contohnya seperti there is beer. Di sini saya memakai there bukan her, jadi pembacaannya there are beers. Yang ketiga, frasa. Tambahan atau interrupting phrases adalah frasa yang ditambahkan setelah subjek, seperti together with, us, will, us, dan sebagainya. Contohnya seperti Donna together with her sister likes visiting her grandmother. Yang keempat itu kata penghubungan atau and. Setelah dua subjek digabungkan dengan kata and, maka subjek itu berarti lebih dari satu sehingga menjadi plural. Contohnya Caca and Cheryl read car to school. Jadi kita menambahkan Caca and Cheryl. Setelah itu berikut ini kita akan membahas tips untuk mengenali subjek dan kata kerja. Di dalam persetujuan, yang pertama itu kita gunakan kata kerja jamak ketika subjek kalimat terdiri dari 2 atau lebih kata benda atau kata ganti yang dihubungkan oleh dan. Yang kedua itu ketika 2 atau lebih kata benda tunggal atau kata ganti yang dihubungkan oleh or dan nor, maka menggunakan kata kerja singular. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah ketika subjek majemuk memiliki kata benda atau kata ganti tunggal dan jamak yang digabungkan oleh or dan nor. Kata kerja harus sesuai dengan bagian subjek yang paling dekat dengan kata
kerja. Ya, betul. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang tips untuk mengenali subjek dan kata kerja dan kalimat persetujuan. Nah, yang pertama kita memakai does not dan bentuk kontraksinya. Does not hanya boleh digunakan dengan subjek tunggal. Does not kontraksi dalam do dan not hanya boleh digunakan oleh subjek jamak, namun saat menggunakan yang pertama dan kata ganti orang kedua. Contohnya seperti I and you tidak harus digunakan. Terus yang selanjutnya, kata kerja akan selalu setuju dengan subjek, bahkan jika sebuah frase memisahkan subjek dan kata kerjanya. Selanjutnya itu kata ganti tidak tentu seperti else, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, but nobody, somebody, someone, and no one, dan membutuhkan kata kerja tunggal. Nah, berikut ini adalah tips untuk mengenali subjek dan kata kerja dalam kalimat persetujuan. Itu sambungan dari yang awal tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata benda seperti civis, mathematics, dollar, merciless, dan nurse. Itu membutuhkan kata kerja tunggal. Nah, selanjutnya kata kerja jamak itu diperlukan untuk kata benda seperti scissors, tweezers, tourser, and shirt. Nah, yang ke-9 itu subjek akan mengikuti kata kerja dalam kalimat yang diawali dengan der, are, and der. Kata kerja akan setuju dengan subjek yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu kata benda kolektif seperti family, group, team, and committee, serta benda kolektif yang tidak menggambarkan orang seperti es krim, voucher, and money dianggap sebagai kata benda. Kata benda apa? Yaitu kata benda tunggal. Dan yang selanjutnya itu ekspresi seperti with, together, with, including, and education, atau juga tidak mengubah topik pembicaraan dari tunggal ke jamak. Jika subjek tunggal, itu akan membutuhkan kata kerja tunggal. Nah, selanjutnya kolektif. Kolektif noun merupakan kata benda yang digunakan untuk menyatakan suatu nama kumpulan, yaitu terdiri dari lebih dari satu anggota sebagai subjek. Kata benda ini dapat singular atau plural, tergantung konteks. Jika anggota kumpulan melakukan hal yang sama secara serentak, maka kata benda ini dianggap sebagai suatu kesatuan subjek dengan singular verb. Nah, sebaliknya, bila anggota dari kumpulan bertindak secara individual, maka dianggap sebagai subjek jamak dengan kata kerja yang jamak pula. Gitu. Nah, yang kedua itu komponen subjek, komponen sentences, yaitu keduanya merupakan subjek yang ada di dalam satu kalimat. Ada beberapa kondisi untuk menentukan kapan kita menggunakan verb. Tahu kapan kita menggunakannya? Yaitu pada saat menjadi plural atau singular. Nah, bagaimana dengan penjelasan materi saya pada saat ini? Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya di sini mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan saya dalam penyampaian materi ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti dalam keadaan saya yang baru belajar ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.